Jadi apa yang pengen saya sampaikan dan apa yang menjadi intinya itu jangan segan belajar. Ya, jadi tadi saya baru aja bicara dengan teman-teman yang di sini. Jadi kalau kamu hanya punya keterampilan profesional, kemampuan teknis, kamu hanya menjadi tenaga teknis. Ya. Ya, jadi tenaga teknis di mana-mana. Tapi kalau kamu pengen naik, itu kamu harus belajar manajemen, belajar marketing, sehingga kamu nanti jadi pemimpin. Ya, jadi menurut saya setiap pemimpin pasti tahu leadership, tahu marketing. Kalau nggak tahu marketing, ya dia mau perusahaannya diarahkan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Babang Yarsadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Babang Sadono, wartawan, guru, dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-23. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti komen yang terpilih akan mendapat hadiah buku dari Pak Babang Sadono. Jangan lupa komen. Dalam serial ini, Pak Babang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain mengenai dirinya. Pada episode ini akan kita baca lagi buku Babang Sadono, Pekerja Keras dari Blora, yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 158 hingga 161, yang berisi antara lain sebagai berikut. Adalah Zainal Abidin MK, SE, seorang teman dekat di Tegal yang belak-belakan bicara soal sense of business Babang Sadono. Babang Sadono itu punya bakat dagang, tanda Zainal Abidin, lugas. Padahal Bambang terlahir dari orang tua yang pegawai negeri, kalaupun ada profesi lain dalam keluarga besarnya adalah petani. Kendati begitu, Bambang Sadono merasakan kebenaran ucapan dari Pak Zainal Abidin tadi. Sebab, seperti kata Zainal, dia sangat menikmati ketika berperan sebagai penjual. Barang dagangannya bisa saja berupa gagasan atau jasa. Nah ini datangnya dari mana ini Pak bakat dagangnya ini? Maksudnya apa emang ada misi pribadi atau bagaimana Pak? Ya, jadi saya juga secara tidak sadar ya, setelah saya ingat-ingat itu, kalau pengalaman dengan Pak Zainal ini mungkin pada waktu di Tegal, itu saya ketemu orang yang dia itu menjadi agen majalah koran, namanya koran mingguan, namanya Parikesit, yang kemudian saya pakai nama, saya bikin majalah itu. Nah kemudian setelah saya pindah di Semarang, saya akan menjadi agen Joyoboyo. Nah supaya saya juga mendapat, karena ternyata ada guru-guru di kota Semarang ini yang lebih suka baca Parikesit. Maka saya minta kepada teman saya yang di Tegal itu supaya saya juga dikirimi, artinya menjadi subnya dia. Saya mengikut mengedarkan Parikesit di Kota Semarang. Nah, setelah saya kerja di Suara Merdeka, maka teman saya itu meminta kepada saya, tolong saya juga dihubungkan dengan Suara Merdeka supaya saya bisa menjadi agen di Tegal. Nah, kemudian itu saya sampaikan dan akhirnya dia jadi agen Suara Merdeka di Tegal. Nah pada waktu itu Pak Zainal itu masih jadi loper. Nah lopernya nginduk ke teman saya itu. Nah jadi mungkin dari situ dia punya kesan bahwa saya terlibat ke masalah-masalah seperti itu. Nah kembali ke pengalaman saya masa kecil, saya juga tidak tahu dari mana asalnya itu. Tiba-tiba bapak itu membawa pulang banyak sekali kalau kita menamakan obat tinggi itu. Jadi obat tinggi itu itu zaman dulu itu kan ada kepinding ya. Kepinding. Sekarang kok nggak ada. Jadi di kasur, di depan-depan, di tempat tidur, di bantal, di mana-mana itu ada kepinding yang baunya nggak enak, warnanya coklat kecil-kecil itu. Nah biasanya kalau orang membunuh itu di
taruh di sinar matahari yang panas itu, mereka sambil digedok-gedok itu keluar dibunuh. Tapi kemudian ada metode yang paling itu diobati, disemprot. Ya disemprot itu ada botol-botol kecil gitu ya. Kemudian dicampur air itu disemprot. Nah, saya diminta waktu itu oleh ayah saya, oleh bapak saya itu untuk menjual itu. Ya kita jalan aja ke teman-teman tetangga-tetangga yang kenal, yang gitu. Jadi saya udah mulai dari situ. Nah, kemudian yang kedua yang saya ingat lagi pada waktu itu presiden sebelum jadi presiden Pak Harto itu diangkat menjadi pejabat presiden. Yeah. Nah, kemudian Bapak itu membawa gambar-gambar itu banyak sekali itu. Nah, itu juga saya jual itu ya kepada orang-orang, itu kan dipasang di rumah-rumah itu gambar kan seperti sekarang lah. Sekarang gambar presiden, wakil presiden kan ada. Dulu wakilnya nggak ada, cuma pejabat presiden. Soeharto pejabat presiden. Saya keliling kemana-mana. Nah, suatu saat kemudian Pak Harto ini bukan hanya pejabat presiden tapi diangkat menjadi presiden. Ada gambarnya lagi. Nah, saya jalan lagi gitu. Ada yang protes, Pak Bambang, kan kemarin saya sudah beli itu gambarnya, masih ada itu Pak Harto. Oh, itu waktu masih pejabat presiden, sekarang sudah jadi presiden nih, gambarnya harus ganti. Jadi itulah pengalaman-pengalaman kalau boleh disebut bahwa itulah sejak kecil seperti itu. Nah, kemudian pengalaman yang berikutnya tentu setelah saya jadi agen koran itu ya, itu agak besar lah, itu karyawan mungkin ada 10 orang ya, ada yang administrasi, ada yang keuangan, ada yang loper-loper, itu sekali pada waktu itu. Nah, kemudian lebih besar lagi ketika saya penerbitan itu sampai punya kantor sendiri, sampai agak besar. Bahkan saya pernah mendirikan kantor-kantor cabang sampai di Solo, karena kegiatannya sampai ke Bandung, sampai ke Surabaya. Kita kirim orang untuk wawancara ke Surabaya, penjualan, bahkan sampai bawa mobil sendiri itu kalau ke Surabaya itu. Jadi ya itulah, mungkin ada orang yang menurut Pak Bambang ternyata bisa bisnis juga gitu. Bahkan mungkin contoh yang realnya ya ini ya Pak. Ini lebih real lagi ya. Ini kalau nggak punya jiwa itu ya pasti nggak bisa lah ya, orang hanya main-main aja, kita kan nggak ini gitu. Ya mudah-mudahan lah gitu. Iya, ini ada kutipan lagi Pak. Ya. Sudah terisyaratkan di depan bahwa Bambang punya ketertarikan terhadap dunia bisnis. Itu tampak ketika Heri Effandi, manajer iklan Suara Merdeka, menawari para wartawan untuk mengikuti training basic marketing pada tahun 1984. Hanya Bambang Sadono yang bersedia. Kesan Heri, para wartawan tidak peduli dengan urusan iklan, alias cuman sibuk mengurusi tulisan. Tentu saja kecuali Bambang Sadono. Atas kenyataan itu, Heri menduga berangkat dari training basic marketing inilah Bambang Sadono menyadari bahwa segala sesuatu harus memiliki strategi marketing. Termasuk perjuangan di dalam meniti karirnya hingga sekarang, Bambang Sadono paham betul harus memanfaatkan marketing yang jitu. Ungkap Heri dengan yakin. Heri tahu bahwa Bambang Sadono menerapkan strategi marketing pada dunia kewartawanannya dan juga pada kegiatan-kegiatan strategisnya yang lain. Dugaan Heri, ilmu marketing Bambang Sadono makin berkembang. Sebab selain sebagai wartawan, Bambang Sadono juga mendirikan perusahaan. Antara lain yang dia tahu adalah agen koran, biro iklan, dan usaha penerbitan buku. Kalau tidak punya strategi marketing yang baik, mustahil perusahaannya itu bisa eksis dan menghidupi banyak orang, kata Heri. Nah, ini bisa dikonfirmasi Pak ini? Iya. Pernyataannya dari Pak Heri Effandi. Pak Heri Effandi ini terakhir adalah manajer iklan di Suara Merdeka. Iya. Ini teman baik saya, ya dia sudah almarhum ya. Jadi ya memang betul. Ini saya diingatkan Pak Heri. Saya banyak bergerak di bidang iklan dan Pak Heri membekali pengetahuan-pengetahuan yang lebih strategis, karena itu ada bukan kursus ya, kayak
pelatihan lah itu, mungkin 1 minggu gitu dengan dulu mikirnya pertama kali apa Pak, pas pertama kali dengar Pak Heri itu, saya harus ikut atau? Iya, saya melihat bahwa segala sesuatu itu harus dilengkapi dengan pengetahuan ya, dengan pengetahuan dengan ilmunya, walaupun kita belajar tertatih-tatih seperti mempelajari YouTube ini kan tertatih-tatih juga, tapi kan akhirnya jalan. Nah, saya suka iklan itu sebenarnya sudah lama, ya. Jadi saya masih jadi wartawan ya, wartawan yang masih di lapangan. Itu sedemikian rupa, saya juga jadi aneh. Waktu itu kan saya meliput perguruan tinggi. Ya. Kemudian ada humas perguruan tinggi dulu namanya masih IKIP Semarang. Itu yang sangat baik dengan saya. Jadi karena saya bantu kan, dia humas, jadi berita-beritanya. Suatu saat itu IKIP mau pasang iklan. Nah, kalau dia pasang iklan langsung aja kan bisa. Datang ke Suara Merdeka terus bilang saya mau pasang iklan. Tapi mencari saya. Nah, lucunya lagi ini kenangan luar biasa. Saya itu masih pacaran sama mama. Ya, di Halmahera sana. Ini datang ke sana mencari saya. Saya nggak tahu kok bisa dia cari saya. Bambang ini ada iklan. Saya dalam pikiran saya geli. Lah ini iklan ini kalau kamu antar ke Suara Merdeka yang dapat komisinya kan kamu. Lah ini kok kamu antar ke saya, berarti yang dapat komisinya saya dong. Nah, itu sejak awal. Nah, kemudian saya bergaul banyak teman-teman di Undip. Teman-teman di Undip itu menerbitkan buku, namanya Panduan Si Penmaru kan. Nah, Panduan Si Penmaru, mereka cari iklan, tapi mereka nggak begitu pinter cari iklan. Nah, kemudian saya dilibatkan. Nah, cari iklan itu kan harus ada ilmunya. Jadi kalau misalnya supaya dapat iklan itu cari relasinya. Ini yang mengadakan Undip. Relasinya apa? Waktu itu saya tahu relasinya bank BNI yang suka itu kan menerima setoran suka itu. Saya datangi Bank BNI. Nah, dari situ saya dapat iklan cover belakang itu, iklan yang paling mahal. Nah, kalau iklannya mahal kan komisinya juga besar. Nah, jadi saya sudah dapat sambil jadi mahasiswa itu saya sudah biasa dapat uang dan cukup banyak. Nah, kemudian setelah saya lihat penerbitannya itu tertatih-tatih, akhirnya saya bikin sendiri penerbitan itu. Jadi setiap tahun saya bikin sendiri, sehingga saya kayak punya sawah yang panen setiap tahun. Ya, jadi setiap habis itu pendaftaran itu, ya, saya nagih iklan-iklan kemana-mana itu sampai ke Jogja, sampai perguruan tinggi yang pasang Solo itu jadi saya semua, Magelang itu. Nah, jualnya sampai ke Pati, sampai itu toko-toko itu. Nah, jadi itu memang luar biasa. Jadi saya dulu mengatakan kalau hanya jadi wartawan, kalau gajinya bisa dipakai sampai sebulan itu sudah bagus. Jadi kalau kamu pengen beli rumah, pengen beli mobil, ya harus cari uang. Nah, saya mendapatkan uang saya terus terang iklan itu yang paling besar. Bahkan tadi disebut Pak Ari Afandi, saya bikin penerbitan buku-buku yang ada iklannya itu. Kemudian setelah saya di Jakarta pun saya mendapat proyek-proyek periklanan yang besar sekali. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin papa bisa bisa beli rumah, bisa beli mobil, itu sebenarnya dari iklan. Ketika saya di Suara Karya, itu iklan saya banyak sekali. Bahkan sampai saya nggak pernah ngambil komisi iklan. Saya suruh ngitung aja bagian administrasi atau keuangan di kantor itu, kamu simpen itu aja, ya. Kemudian saya kredit mobil. Nah, kamu yang bayari. dari uang saya itu, nah, itu sampai bisa, itu loh. Jadi artinya bahwa ya apa yang dikatakan Pak Zainal itu pada akhirnya kesimpulannya memang benar, walaupun saya juga nggak begitu menyadari ini dagang apa, bisnis apa gitu, tapi itulah praktek-praktek yang seperti dikatakan Pak Hari Afandi itu. Maka saya sangat bersyukur saya ikut pelatihan marketing yang waktu itu diselenggarakan oleh Pak Hari Afandi ini. Jadi apa yang pengen saya sampaikan dan apa yang menjadi intinya itu, jangan segan belajar. Ya, jadi tadi saya baru aja bicara dengan teman-teman yang di sini.
Jadi kalau kamu hanya punya keterampilan profesional, kemampuan teknis, kamu hanya menjadi tenaga teknis. Ya, jadi tenaga teknis di mana-mana. Tapi kalau kamu pengen naik, itu kamu harus belajar manajemen, belajar marketing, sehingga kamu nanti jadi pemimpin. Nah, jadi menurut saya setiap pemimpin pasti tahu leadership, tahu marketing. Kalau nggak tahu marketing, ya dia mau perusahaannya diarahkan kemana. Itu, ya. Iya. Ini ada kutipan lagi, Pak. Ya. Semula Bambang Sadono hanya menjadi agen koran Suara Merdeka, tetapi pada perkembangannya dia lantas menjadi agen sembarang media cetak. Dia menamakan usaha agennya ini dengan Lintang Agency. Lintang adalah nama anak sulungnya hasil perkawinannya dengan Bu Lestari. Salah seorang teman Bambang Sadono yang menjadi manajer di usaha agen korannya itu adalah Pri GS. Namun Pri GS akhirnya keluar dari Lintang Agency demi keinginan bisa terus memelihara rasa persahabatannya dengan Bambang. Sebagai pemimpin perusahaan, ternyata sikap Bambang Sadono berbeda dengan sikapnya sebagai teman. Sebagai bos, Bambang Sadono bisa bersikap begitu keras. Setiap pagi Bambang bisa marah-marah kepada pegawainya karena pekerjaan yang belum tentu tuntas. Apa komentar Pak Bambang tentang pernyataan Pak Pri GS tersebut? Ya, jadi pertama kalau melihat nama Lintang Agency itu kan sudah memperlihatkan kira-kira kapan itu periode itu kan. Yeah. Jadi itu anak pertamanya ya Lintang, ya itu periode Lintang itulah. 80-an. Ya, Lintang itu dijadikan nama ya untuk namanya Lintang Agency. Nah, kemudian yang menarik bisa dibayangkan pada waktu itu Pri GS yang sekarang sangat terkenal, pernah dengar nama Pri GS? Iya, pernah dengar. Sangat terkenal itu dulu pernah kerja jadi manajer Lintang Agency, coba bayangin. Ya, itu nggak masuk akal kan. Nah, saya mungkin dulu pernah cerita ya tentang leadership yang saya bangun. Yeah. Saya mengikuti manajemen ketoprak. Manajemen ketoprak itu kalau kita sedang di panggung ya kita harus action seperti di panggung. Ya. Jadi kalau jadi ratu ya kalau marah betul. Ya, kepada patihnya, kepada prajuritnya, ya memang harus begitu. Ya. Yeah. Kalau main drama seolah-olah harus ya betul gitu, aktingnya kan begitu. Yeah. Nah, tetapi kalau sudah kembali ke balik layar, ya kita kembali lagi sebagai teman-teman, maka orang selalu mengatakan Pak Bambang itu kalau dengan teman-temannya sangat baik, tapi kalau dengan anak buahnya sangat keras. Ya memang harus begitu. Masa anak buah datang-datang udah segini duduk-duduk sama saya ya merokok atau minum-minum kopi, ya kan nggak mungkin. Kalau temennya ya begitu. Gitu. Yeah. Jadi banyak yang mempersoalkan Pak Bambang. Nah, karena apa? Kalau sebagai manajer atau sebagai pemimpin, apa sih intinya manajer atau pemimpin? Jadi leadership itu adalah how to reach the goal through others. Jadi mencapai tujuan itu melalui orang lain. Jadi itu kepemimpinan. Nah, jadi orang lain ini kan bukan hanya harus diarahkan, tapi kan harus dididik. Artinya kalau diarahkan itu sudah bisa, tinggal mengarah kemana kita ingin. Tapi kalau kemampuannya belum ada kan harus dididik. Nah, inilah yang proses ini yang sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, mungkin saya selalu begini kelihatannya. Saya berada karena pengalaman saya terlalu jauh, mungkin jarak itu terlalu jauh. Sehingga kalau saya memberi arahan itu mungkin dianggap keras ya, karena bahasa-bahasa yang ini kan nggak bisa komunikasinya, jadi harus pakai bahasa-bahasa yang lebih langsung lah itu. Yeah. Jadi kesan itu saya terima di mana-mana. Jadi selalu orang mengatakan Pak Bambang kalau sama anak buahnya galak gitu ya. Ya tetapi saya juga kadang-kadang ya begini, Anda lihat coba anak-anak buah saya sekarang. Ya. Pada jadi macam-macam ya. Sekarang salah seorang yang pernah ikut saya yang hanya tugasnya menerima telepon ya, ketika saya pernah Lemhanas 1 tahun di Jakarta itu setiap malam saya mesti nelpon apa yang harus dilakukan itu. Nah, itu sekarang jadi pengusaha yang sangat sukses di Jakarta. Ya, jadi mungkin dia juga
anu juga ilmunya mungkin ilmu dari suka dimarahin itu. Iya. Ya. Berangkat dari pernyataan Pak Bambang tadi ini ada kutipan lain, Pak. Ya. Sebagai atasan, Bambang Sadono memang sangat disiplin dan keras. Ketika Didik Muhtadi ikut bekerja di perusahaan Bambang, awalnya dia merasa begitu berat. Didik Muhtadi sendiri adalah teman adik Bambang Sadono di Blora yang berniat belajar komputer melalui ngawlo dengan Bambang Sadono di Semarang. Hari demi hari, Didik belajar berbagai hal, mulai dari komputer, wawancara, memburu iklan, administrasi, manajemen, dan berkenalan dengan kolega Bambang Sadono. Didik nyaris tak pernah melihat Bambang Sadono ungkang-ungkang kaki. 24 jam dalam sehari benar-benar dimanfaatkan Bambang Sadono dengan sangat efektif. Begitu bangun di pagi hari, kebiasaan Bambang Sadono adalah membaca koran sambil menandai dengan ballpoint atau stempel bagian yang harus di-clipping oleh Didik. Baik itu dari koran Suara Merdeka maupun koran yang lain. Selanjutnya membuat memo penugasan pada karyawan. Pukul 9 pagi dia berangkat ke Suara Merdeka, pulang dari kantor pukul 1 siang. Dia kemudian menyempatkan diri ke perusahaan dulu untuk sekedar mengecek kemajuan memo yang telah diberikan kepada karyawannya pagi tadi. Pukul 2 siang, Bambang makan siang di rumah sambil membaca kembali koran-koran sampai pukul 15.30 atau setengah 4, lalu istirahat siang. Setelah maghrib pun, Bambang berangkat lagi ke kantor Suara Merdeka sampai pukul 11 malam. Itu kalau tidak piket. Kalau sedang piket, biasa sampai pukul 1 pagi. Pak Bambang ini memang punya perusahaan apa Pak dulu kok sampai ini seperti ini? Ya, oke. Nanti kawan-kawan kita cerita. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang Didik Muhtadi ini. Yeah. Jadi Didik Muhtadi ini pernah ikut di rumah. Kemudian saya sekolahkan komputer, kalau nggak salah sampai D3. Yang itu di perguruan tinggi dulu namanya IMK, yang sekarang jadi Udinus. Universitas Dian Ruswantoro. Yeah. Jadi anak didiknya sekarang Profesor Edi Nur Sasongko. Saya titipkan itu. Jadi saya lupa, mungkin juga nggak bayar waktu itu. Nah, suatu saat saya pernah marah sama Didik itu karena itu ada mahasiswa yang mau demo. Ya, Didik ini mau ikut-ikut, demo. Saya panggil, Didik, kamu ngapain ikut demo? Iya Pak, soalnya gini, weh kamu jangan ikut demo, kamu tuh mahasiswa aja saya titipkan, kok mau sekarang demo. Jadi itulah konteks bagaimana menyadarkan orang itu ya, jadi cara berpikirnya itu tidak bisa sepotong-sepotong, bahwa dia hidup itu karena ada kayak begini-begini pertolongan. Tapi Didik ini termasuk orang yang cerdik, dan banyak orang yang ikut saya, yang saya kuliahkan yang tidak selesai. Tapi Didik ini termasuk yang selesai, walaupun sampai sarjana muda, tapi dia selesai D3 waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, kemudian dia ngikuti saya, dia juga diam-diam pintar menulis. Ya, saya lihat kadang-kadang cerita pendeknya dimuat di majalah juga. Nah, kemudian juga dia menguasai mesin-mesin layout komputer itu. Nah, maka ketika saya berhenti, saya lebih banyak kegiatan di Jakarta pada waktu itu, kemudian Didik yang meneruskan. Bahkan kantor yang dulu saya tempati akhirnya dibeli oleh dia. Dan saya lebih senang kalau dia yang beli. Artinya bahwa paling tidak dia menjadi satu model diperjuangkan dengan segala susah payah ikut saya dan sebagainya, sampai titik itu ya lumayan berhasil. Dia punya produk-produk macam-macam, punya majalah, dia punya mesin cetak, punya sampai sekarang. Nah, saya tidak tahu perkembangannya sampai saat ini seperti apa. Nah, kemudian yang Didik katakan itu ya mungkin seperti itu, dia mengamati saben hari, dan kerjaan saya seperti itu. Nah, kemudian itu perusahaan itu namanya Penerbit Citra Alma Mater. Nah, yang sekarang diteruskan oleh Raja ini nanti yang sudah diganti namanya PT Citra Alma Mater Baru. Nah, jadi sebenarnya itu sudah ada dulunya lah, sekarang sedang dibangkitkan lagi dengan nama baru. Nah, maka nanti tugas Raja memimpin itu.
disiapkan untuk memimpin ini. Itu sebenarnya penerbit ya yang nanti mungkin kita bisa cerita secara khusus. Nah, waktu itu saya memang secara resmi kan kerjanya di Suara Merdeka. Saya sudah di redaksi, sudah tidak di lapangan lagi. Maka kalau pagi rapat, kemudian membereskan penugasan lapangan ya untuk yang mungkin ada tugas-tugas administrasi. Kemudian siang Suara Merdeka itu jam 12, jam 1 gitu sudah pada bubar. Nah, saya mampir ya ke kantor perusahaan itu di daerah sana dekat Rumah Sakit Karyadi sana itu. Nah, saya ngeceki teman-teman ini kerjanya seperti apa. Habis itu saya baru pulang ke rumah ya, kemudian istirahat, nanti habis maghrib saya berangkat lagi ke Suara Merdeka. Kantornya sudah di Kaligawe sana. Ya, itu sampai malam kalau itu. Seperti persis yang diceritakan oleh Didi ini. Ya. Ya. Kemudian ini kutipannya lanjut ya Pak. Ya. Di sela-sela rutinitas itu masih diisi kegiatan lain seperti tenis lapangan pada Sabtu pagi, mengajar di STIK, kemudian menjadi pembicara di berbagai seminar dan diskusi, kuliah di Undip, sibuk di berbagai organisasi seperti PWI, Golkar, MKGR, dan masih banyak kegiatan lain yang tidak lagi diingat Didik. Dari pengamatannya itu, Didik pun memiliki catatan khusus tentang diri bosnya. Yang menarik perhatiannya antara lain, kenyataan bahwa Bambang Sadono selalu tidur di atas pukul 12 malam. Lalu Didik memberinya istilah tidur lewat tengah malam itu sebagai tirakat. Didik melihat Bambang Sadono tirakat dengan mengerjakan apa saja, misalnya menulis, membaca, memeriksa berkas atau dokumen. Artinya dalam menunggu waktu tidur itu sang bos tidak cuma duduk berpangku tangan. Maka menirulah Didik di dalam hal tirakat tadi, yaitu berangkat tidur setelah lewat tengah malam, tetapi lantaran tidak punya pekerjaan apa-apa, Didik hanya duduk-duduk saja. Apa yang terjadi? Bambang Sadono serta-merta menghampirinya dan menegur, "Hei Dik, kalau kamu tidak punya kegiatan apa-apa, lebih baik tidur saja." "Oh maaf," jawab Didik seraya bergegas ke tempat tidur. Lah itu ritual apa itu Pak? Bangun malam emang ada kepercayaan? Iya, gini, jadi orang tidak pernah tahu ya apa yang saya rasakan ya secara psikologis. Karena pada waktu itu situasi politiknya itu memang agak mencekam lah. Ya. Jadi koran itu selalu diawasi ya oleh pemerintah. Ya. Maka sebagai penanggung jawab saya harus menjaga agar koran ini nggak bisa dipersoalkan, ya. Karena dulu pemerintah juga nggak peduli kalau marah tidak pakai peringatan, tidak pakai hukum, tidak pakai langsung bredel, gitu. Langsung ditentukan. Maka saya selalu ditakut-takuti gini kalau saya waktu itu juga agak berani kritis lah gitu. Tapi senior saya selalu mengatakan begini. Kamu hati-hati, ini menyangkut hidup orang banyak. Kalau sampai atas kebijakanmu, atas keputusanmu, itu koran ini ditutup, kamu berdosa terhadap itu. Orang segini banyak, redaksi, percetakan, pemasaran. Jadi kita itu tekanan kayak begitu, itu dibawa pulang. Ya, pulang jam 11 malam, ya, udah pulang. Pasti nggak bisa tidur. Karena selalu dihantui, ini ada masalah nggak ya tadi ya. Ya, jadi untuk mendinginkan itu butuh waktu kira-kira 1 jam lah. Maka Didik benar, kalau pulang jam 11, jam 12 mungkin lebih sedikit baru bisa tidur. Gitu. Jadi sebenarnya ya bahwa itu kemudian punya makna tirakat kata Didik ya mungkin gitu. Tapi bagi saya itu sebenarnya hanya persoalan itu. Nah kemudian kalau itu mengajar ya itu bagian dari saya kan suka mengajar sejak dulu. Waktu mahasiswa saya sudah jadi guru SMP ya, kemudian setelah lulus saya dosen Unika, dosen Sekolah Tinggi Komunikasi, bahkan pernah jadi dosen di Unisula Fakultas Ekonomi. Jadi ya itulah, kemudian berorganisasi udah biasa sejak dulu, PWI, Golkar, MKGR. Nah kemudian Didik melihat masih sekolah, ya saya kan sekolah S2 di Undip itu
kira-kira 5 tahun ya kelas 2, 86 sampai 91. Kemudian habis itu 95 kalau nggak salah atau 96 saya mulai kuliah S3. Ya, S97 jadi anggota DPR, sudah selesai. Nah, itu tinggal menyelesaikan disertasi waktu itu. Nah, saya kira itu yang bahwa saya suka tenis ya. Pada waktu itu memang masih sering tenis kemana-mana sebagai relaksasi lah, olahraga gitu ya. Ya, itu. Kutipan lagi Pak. Bagi Bambang Sadono, kunci sukses berusaha itu ada 3 hal. Harus memiliki produk yang berkualitas sesuai keinginan konsumen atau pesanan, dikerjakan tepat waktu alias tidak molor, harga bersaing atau murah dibandingkan produk sejenis dari produser lain. Bambang Sadono memberikan perumpamaan bahwa hidup ini ibarat bangunan. Untuk membangun gedung yang kokoh, haruslah membangun fondasi yang kuat. Fondasi itu biasanya tidak terlihat, tetapi menjadi tumpuan bangunan di atasnya. Kaya atau miskin, katanya sudah digariskan Tuhan, namun manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Ada 3 kemungkinan orang bisa kaya. Kaya karena keturunan, kaya karena bejo atau mujur, dan karena berusaha sendiri. Bagi orang biasa yang paling memungkinkan adalah dengan berusaha. Nah, ini komentar Pak Bambang Sadono mengenai filosofi ini bagaimana Pak? Ya, jadi saya selalu meyakini, kalau kamu meyakini ada orang yang kamu anggap hebat, itu pasti ada basisnya. Jadi di bawahnya itu nggak tahu dia dulu melakukan apa, punya pengalaman apa, yang menyebabkan dia menjadi orang pribadi yang kuat, yang petarung yang tangguh. Itu pasti ada itu. Saya punya keyakinan itu. Ya. Apakah itu karena tempaan orang tuanya, ya, atau apakah karena itu pengalaman hidupnya sendiri? Ya. Yeah. Saya itu begitu lulus SMA, kan saya pergi sudah dari rumah. Yeah. Jadi saya berusaha harus bisa hidup dengan cara apapun. Ya, jadi itu kayak pengalaman seperti itu. Nah, itu saya gambarkan seperti fondasi. Jadi di dalam rumah, jadi semakin bangunan itu makin tinggi, itu pasti fondasinya makin kuat. Jadi nggak mungkin. Ya, kalau fondasinya nggak kuat pasti roboh itu rumah itu. Kita bangun tinggi-tinggi pasti akhirnya roboh. Yeah. Nah, fondasi itu kalau kita beli rumah atau ini kalau rumah ini saya bangun sendiri, jadi saya tahu kualitas fondasinya seperti apa, saya tahu. Jadi kalau Anda misalnya beli rumah, itu Anda nggak tahu fondasinya dulu dibangun seperti apa. Yeah. Ya. Jadi kalau sekarang ada gempa kemudian runtuh kayak begitu, nah ini juga perlu gimana dulu cara membangunnya itu bisa seperti itu. Nah ini seperti karir seseorang. Jadi maka raja jangan membayangkan bahwa nanti suatu saat bisa enggak, itu fondasinya harus dibangun sejak awal. Ya. Macam-macam karakter, ya, kedisiplinan, cara bertanggung jawab, cara bergaul, ya. Banyak sekali lah yang harus dikerjakan. Nah itulah yang mungkin dicatat oleh Didik. Saya senang Didik punya catatan-catatan yang semacam ini, yang mengingatkan apa yang saya lakukan walaupun saya tidak terasa pada waktu itu. Yeah. Jadi artinya bahwa kadang-kadang kita ini ada sesuatu yang tidak kita tahu ya. Kenapa seseorang itu kaya? Saya selalu begitu menanyakan. Itu karena dia pinter atau dia bekerja keras atau dia beruntung. Ya. Maka lepas dari latar belakangnya tadi, pinter, kerja keras, keberuntungan itu juga menentukan. Yeah. Karena kalau kerja keras dan kecerdasan kan banyak orang yang itu. Tapi kenapa yang satu berhasil, yang satu tidak, itu keberuntungan. Nah saya selalu kenapa orang beruntung? Ya jangan lupa kamu harus dekat-dekat yang membagi peruntungan. Yeah. Nah, itu saya kira ini. Nah ya mudah-mudahan lah Didik bisa mengambil makna ini dan bisa menjadi pelajaran. Mudah-mudahan seperti itu. Iya. Ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Mungkin ada yang mau dikatakan lagi Pak Bambang? Ya, itu sajalah.
Ya, itulah akhir dari episode ke-23 ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti ada komen yang dipilih untuk diberikan buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap di Bangsa TV.